warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif pendidikan kurikulum penggerak. Ini cerita sedikit kemarin bahwa ini materi di modul 1.4. Untuk masuk ke modul 2 kita harus membuat aksi nyata. Aksi nyata ini salah satunya dengan cara membuat diseminasi. Kebetulan yang saya beri adalah tentang budaya positif. Karena ini kita nanti juga diskusi sama-sama di luar gitu. Nanti kalau saya ada yang salah-salah jangan nanti bantuan. Mungkin teman-teman mungkin ada sedikit tanya jawab nanti kita diskusikan bersama-sama. Langsung saja. Dalam budaya positif ini kita kemarin ada beberapa materi, salah satunya adalah teori motivasi, kemudian ada lagi tentang keyakinan kelas. Nanti itu ada yang akan saya sampaikan. Sebelum memulai di awal kita ada pertanyaan pemantik. Kita jawab setuju atau tidak setuju saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ini terkait dengan kalau kita dulu kan teori yang kita pakai adalah punya Skinner, reward sama punishment gitu. Ketika ada stimulus pasti ada respon yang diberikan anak. Tapi sekarang kita diajari bahwa kita pakai teori kontrol, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anak itu atas dasar kemauan dan kemauan anak itu sendiri. Ini mungkin bisa kita coba ya. Kita mencoba mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Oke. Sobeklah sari kertas. Tidak usah ini ya. Kita anggap aja ada sari kertas yang kita genggam. Kemudian salah satu teman kita mencoba untuk membukanya. Kita dengan sekuat tenaga tidak akan membiarkan genggaman tangan kita terbuka. Dalam artinya gimana? Dalam artian bahwa semua apa yang kita lakukan, semua apa yang anak lakukan adalah atas dasar kontrol dari diri kita sendiri atau dari anak itu sendiri. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ini yang sering kita anggap benar, tapi ternyata itu hanya ilusi semata. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita menganggap itu adalah hal yang bisa kita lakukan, tapi ternyata hal tersebut tidak bisa kita lakukan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga kadang kita tipe guru kan ada yang ayo dilakukan, jangan seperti itu, nanti bapak gini atau nanti ibu gini. Menjadikan anak itu merasa bersalah, itu juga sebuah ilusi. Selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi dari ilusi semata, bahwa tidak semuanya kita itu bisa memaksa anak-anak.
Ini yang saya katakan tadi bahwa sekarang ada perubahan paradigma stimulus respon berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Dulu kalau di stimulus respon reward sama punishment, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ini ke anak sih. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Kita mencoba memahami. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan ada anak melakukan kesalahan, pasti ada stimulus dan kita memberikan respon. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa anak melakukan sesuatu pasti punya tujuan yang ingin dilakukan. Nanti ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dulu, kalau sekarang di teori kontrol atau pilihan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu pun terjadi pada anak-anak. Hanya anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mau belajar ya karena dirinya sendiri yang mau belajar. Nah, itu terkait dengan teori motivasi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya ya. Di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon sebenarnya pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Biasanya kita sudah melakukan bujukan gitu ya. Tapi gagal kemudian melakukan pemaksaan. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kamu menang, aku kalah. Maksudnya siswa harus manut sama kita. Gitu. Kalau di teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Jadi siswanya juga merasa nyaman, senang, kita juga merasa nyaman. Di materi disiplin positif itu mind map-nya, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi. Semua perilaku memiliki tujuan nanti terkait dengan motivasi. Jadi bahwa semua yang dilakukan anak itu punya motivasinya dan juga terkait dengan kebutuhan dasarnya yang harus dipenuhi. Selanjutnya makna disiplin. Kalau kita bersama-sama ketahui, kalau disiplin selama ini apa yang kita ketahui? Disiplin tanggung jawab. Selama ini mungkin ada yang bilang disiplin adalah taat pada aturan yang berlaku. Padahal disiplin itu sendiri kembali lagi ke teori kontrol, bahwa disiplin itu adalah mengontrol diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Ini terkait teori motivasi perilaku manusia. Bahwasanya kita melakukan sesuatu itu juga atas dasar motivasi gitu kan. Dulu awal waktu PI2 saya mencatatkan video itu berharap agar motivasi yang tumbuh itu dari dalam diri kita sendiri, bukan karena yang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya dibagi dua garis besar, motivasi internal dan juga eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri, kalau eksternal itu dari luar. Jadi motivasi karena dari dorongan dari luar diri. Yang pertama itu untuk menghindari, ini yang paling rendah ya, motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang saya sendiri kan mungkin absen gitu kan sih. Kita melakukan absen pagi gara-gara apa? Kita datang pagi gara-gara apa gitu kan? Apakah pengen menghindari
hukuman tadi, potongan, dengan potongan, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini penghargaan. Aku berangkat pagi biar untuk dapat penghargaan atau gimana. Tapi nomor 3 itu tingkatan yang paling tinggi. Motivasi manusia itu dari motivasi internal, artinya untuk menghargai diri sendiri. Berangkat pagi ya sudah atas dasar karena memang saya harus berangkat pagi, sudah menjadi tanggung jawab saya. Ini juga terkait dengan anak-anak. Jadi anak-anak belajar juga mungkin kita suruh mengerjakan sesuatu. Ada yang satunya kelihatan semangat, ada yang kelihatan enggak. Nah itu juga mungkin terkait dengan motivasi anak-anak ketika melakukan hal tersebut. Nanti juga berkaitan dengan minat dan minat anak sih. Mungkin anak-anak mengerjakan sesuatu karena ingin menghindari ketidakhukuman, biar aku tidak diomeng, biar aku tidak dimarahi gitu. Atau kebalikannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, biar aku mendapat penghargaan atau apresiasi dari guru. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang harus kita munculkan di dalam diri anak-anak, dan itu sulit kayaknya karena utamanya yang kelas kecil kan sih. Kelas kecil itu masih belum paham kenapa kok saya harus belajar, kenapa kok saya sekolah, kan masih belum tahu. Mereka datang ke sekolah mungkin karena disuruh orang tuanya atau karena ingin bermain atau yang lain. Tadi yang diawalkan bahwa semua apresiasi positif itu dapat ini, itu juga sebuah ilusi dalam artian dihukum oleh penghargaan. Semua yang kita lakukan itu kalau pengen apresiasi atau penghargaan bukan atas dasar ya memang sudah menjadi tanggung jawab kita, bukan belum motivasinya masih dari luar. Akibatnya apa? Pengaruh hukum bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti yang kejadian kemarin kan, ketika kita memberikan apresiasi ke anak gitu kan, kemarin kejadian di Muklisin itu ya. Semakin lama mereka akan meminta lebih ketika motivasi mereka itu pengen memberikan penghargaan, pengen mendapat penghargaan. Pernah juga terjadi di sekolah saya yang dulu, karena kita memberi hadiah kepada anak, tapi lama-kelamaan apa hadiahnya cuma gini gitu. Jadi ada perasaan kok ini toh, jadi lama-lama ketergantungan. Jadi itu juga perlu kita hindari. Untuk kelas kecil mungkin dulu kita lihat motivasi anak masih dalam tahap apa. Untuk menumbuhkan semangat kita boleh memberikan apresiasi, tapi kemudian agar tidak terjadi ketergantungan kita juga harus menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri sendiri, diri anak sendiri maksudnya. Ini yang hukuman dulu. Dihukum oleh penghargaan tadi. Kenapa kok nggak boleh terus-terusan? Bahasanya penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kadang ada yang sudah anak-anak yang sudah sering mendapat penghargaan, nantinya yang kita takutkan adalah anak-anak melakukan itu karena ingin mendapat penghargaan. Ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat bahwa beberapa hal, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara
pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ini terkait dengan pembelajaran di kelas tadi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan kemudian fokus pada proses, jadi bukan pada hasil yang sudah dicapai anak-anak. Ini beberapa contoh kata-katanya ya. Tapi saya rasa kemarin ini sempat saya tayangkan karena kita kan kondisinya berbeda dan anak-anak itu untuk memahami kata-kata itu sangat sulit karena waktu mungkin. Nanti kata-katanya kita sesuaikan sendiri dengan apa yang sudah sering kita lakukan. Jadi intinya kemarin saya perhatikan diganti dengan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Tapi pemahaman anak-anak dengan kata-kata itu kan sangat sulit. Jadi mungkin kita bisa improvisasi sendiri. Kita yang lebih tahu anak-anak. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Sebelum itu nanti kita jawab sama-sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini berarti dalam sekolahnya ada aturan bahwa harus pakai sepatu hitam. Nanti kita cek sama-sama. Nantinya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajarannya PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kita belajar di sekolah umum sih. Kalau anak kita kan mungkin yang dia kan nggak mungkin gitu. Kita cek. Yang pertama mencatat 100 kali adalah hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret adalah konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi karena pelajarannya juga PJOK. Kita tadi sudah sepakat di awal, kita jawab bersama-sama bahwa hukuman tidak akan setuju atau tidak ketika hukuman dapat mengubah perilaku anak. Kita sepakat bahwa tidak setuju. Nah, nanti apa yang kita lakukan? Nanti ada restitusi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena akibat dari yang telah dia lakukan. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Selanjutnya hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan juga tanggapan. Apa yang dilakukan anak, kemudian apa yang harus dilakukan. Ketika kamu menumpahkan gelas, kecualinya kamu harus membersihkan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri
Jadi gitu kan. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, merasa dirinya gagal tadi. Saya kalau dapat hukuman saya adalah anak yang gagal gitu. Hingga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika takut hukuman akan menimbulkan anak biasanya berbohong. Saya tidak mau dihukum, akhirnya karena ketakutan itu mungkin anak bisa jadi melakukan kebohongan. Ketika kita memberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, ketika kita memberi hukuman akan ada rasa marah, mungkin ya, tergantung tipe anaknya ya. Mungkin ada yang merasa sadar, oh aku tadi rasa bersalah, aku anak yang nggak baik, atau bisa jadi marah, bisa jadi dendam ketika dihukum. Apa yang harus kita lakukan, yaitu melakukan restitusi untuk menghindari hukuman. Restitusi adalah proses menetapkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika kita melakukan restitusi nanti terkait juga dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi ketika kita menjadi guru itu sebenarnya kita ada 5 posisi kontrol. Yang paling tinggi adalah sebagai seorang manajer. Nanti yang dilakukan adalah restitusi ini. Ini tadi identitas gagal tadi ya. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Ini kalau perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di restitusi itu kayak konseling gitu sih, kayak konseling ke anak agar apa yang sudah dilakukan anak melakukan kesalahan itu bisa mengembalikan dirinya lebih baik lagi, bukan untuk menghakimi diri, menghakimi diri anak. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau untuk menebus kesalahan tadi adalah konsekuensi, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita mengajari anak untuk belajar dari yang kesalahan yang sudah berbuat. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Biasanya restitusi itu kita bertanya kepada anak, kamu kayak gini, terus kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Kamu membuat kesalahan seperti ini, apa yang kamu ingin lakukan? Tapi kayaknya sulit sih, karena anak-anak kita kan terhambat dengan komunikasi. Itu yang kemudian menjadi masalah saya kemarin waktu praktek restitusi ini, karena anak juga sulit memahami kata-kata kita. Tapi dalam waktu itu kita terus coba lakukan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan terkait dengan kebutuhan anak tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedua, restitusi fokus pada solusi. Jadi itu tadi, masalahmu apa, kamu buat gini, terus apa yang ingin kamu lakukan. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Masuk ke keyakinan kelas. Sering kita dengar di sekarang keyakinan kelas, bahwasanya dalam setiap kelas itu kita punya keyakinan masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah kenapa peraturan, tidak peraturan? Biasanya kita kenal dengan peraturan, tapi sekarang kita ganti dengan keyakinan untuk mendukung motivasi intrinsik tadi ya. Kalau peraturan itu ngarahnya ke kalau tidak melakukan berarti hukuman gitu. Jadi motivasinya adalah masih motivasi dalam Islam. Tapi kalau keyakinan dari
dalam diri anak itu sudah motivasinya motivasi internal. Ketika membuat keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama. Jadi kita tidak hanya memutuskan kita sendiri yang memutuskan, tapi kita putuskan bersama-sama dengan anak. Dan setiap kelas bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi kelasnya masing-masing. Mungkin di kelas saya ada yang sering terlambat, di kelas lain tidak. Jadi mungkin di kelas saya keyakinan kelasnya ada yang tidak boleh datang terlambat. Kemudian kalau di kelas saya kan yang besar-besar itu sudah main HP. Jadi keyakinan kelasnya ketika pembelajaran kita HP-nya ditaruh. Jadi itu. Kalau kelas kecil kan nggak ada keyakinan kelasnya nanti HP harus ditaruh. Karena memang kondisinya berbeda-beda. Ini salah satu contohnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau kita lihat, yang ada gambarnya sana atau yang sebelah sini? Yang kanan atau yang kiri? Tidak baca ya? Kelihatan? Kalau yang di sebelah sana itu kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, selanjutnya aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir tertib. Kesepakatan kelas yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. D. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau keyakinan kelas yang sebelah sini. Kalau sana masih dalam peraturan, datang tepat waktu kan. Kalau keyakinan kelas, kesempatan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini cara untuk membuat keyakinan kelasnya ya. Mungkin kita bisa diskusikan lanjut lagi. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa biasanya? Terkait dengan nilai-nilai universal yang kita tahu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti tanggung jawab, gitu kan sih? Kan intinya adalah mengajari anak-anak untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghargai keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita langsung lihat jawabannya. Kalau keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati sesama teman atau dengan guru. Kalau peraturan di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Tapi kemudian kemarin saya bertanya, anak-anak tunarungu karena dengan karakteristiknya itu seperti itu, apakah dengan kata tanggung jawab itu anak-anak tahu? Nah, itu yang kemarin jadi diskusi kita jadi kita bisa bantu dengan gambar. Solusinya seperti itu. Tidak berani kemudian merubah. Tidak apa-apa dikasih tulisan datang tepat waktu. Jadi tetap. Berarti harus tetap universal. Betul. Kata-katanya tetap nilai-nilai yang universal. Tapi mungkin kita bisa bantu dengan gambar. Tapi kan kata itu dikasih gambar jam itu paham. Betul. Kalau kata-kata keyakinan kelas kan memang sangat sulit dipahami anak-anak. Keselamatan, hormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Mungkin anak-anak kita akan lebih mudah memahami ketika ada gambar dilarang melakukan kekerasan seperti itu kan. Keyakinan kelasnya tetap kita tulis keselamatan dan menghormati orang lain.
tapi gambarnya kita ilustrasikan. Tidak apa-apa, kan dilarang kekerasan berarti kan berantem, coret gitu kan ilustrasinya. Tidak apa-apa ya, padahal itu kalau gambar kan ini termasuk peraturan Pak. Karena karakteristiknya anak kita berbeda. Kita bayangkan kalau ini di depan, di SLBC dan autis, anak-anak tanggung jawab apakah mungkin untuk memahami gitu kan agak sulit. Jadi kita mungkin tadi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini terkait dengan tadi alasan bahwa setiap yang dilakukan anak itu memiliki alasan. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Setiap apa yang dilakukan anak pasti memiliki alasan tertentu. Jadi di teori kontrol tadi. Kita mencoba untuk mengetahui dan mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang ingin diinginkan oleh anak tersebut. Bisa jadi ketika anak itu tidak memperhatikan atau di kelas kami mungkin kebutuhan akan kesenangan, pengen karena di rumah anak-anak kan sendiri jarang bersosialisasi. Ketika di sekolah mereka merasa senang dan pengen bebas, jadi ketika pembelajaran bisa jadi ramai atau yang lain untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dan kebebasannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi. Kita sebagai guru kita biasanya melakukan 5 posisi. Saya sendiri belum sampai di manajer ya, mungkin saya urutannya masih karena saya rendah gitu ya. Ini terkait dengan motivasi juga. Tadi kontrol dari luar, identitas gagal. Motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Kadang guru posisinya adalah sebagai penghukum. Yang kedua juga ada membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ketika menjadi penghukum, guru berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian biasanya juga sering berkata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu ya, rasakan gitu kan. Itu sudah pasti ngarahnya ke mau menghukum gitu kan. Kemudian hasil yang didapat memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, tergantung karakter anaknya. Bisa jadi anak memberontak. Kita sering lihat di sosial media sekarang bahwa ada anak yang kemudian berantem sama gurunya, mungkin diingatkan kemudian melakukan pemberontakan. Bisa jadi juga menyalahkan orang lain dan juga berbohong karena takut terhadap hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunianya. Yang mungkin terjadi, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kalau sudah sering dimarahi gitu ya. Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan, karena dia melakukan bukan atas dasar keinginan pribadinya, tapi karena tidak ada hukuman, tidak ada hukuman. Jadi hanya kita ketika kita tidak ingin ditilang, kita pakai helm gitu ya. Kalau tidak ada polisi, sekiranya jalannya aman, sudah usah helman gitu kan. Karena motivasi kita masih dalam motivasi untuk menghindari hukuman tadi. Yang kedua, guru itu juga sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini gitu kan. Ibu kecewa kamu telah melakukan ini. Itu kan membuat anak merasa bersalah. Kemudian biasanya guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya.
hasilnya bisa jadi anak menyembunyikan, udah bu, gitu kan. Kemudian menyangkal dan juga berbohong sama. Biasanya murid berkata maaf, gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Murid hasilnya adalah merasa rendah diri. Selanjutnya posisi guru, identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luar, ini terkait dengan anak, gitu kan Ji. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Motivasi yang kedua tadi, kita memposisikan diri sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Mungkin selanjutnya adalah pemantau. Jadi kita juga memposisikan diri sebagai pemantau. Biasanya menghitung atau mengukur. Gurunya melihat gitu dan mengawasi. Biasanya kata-kata yang diucapkan adalah apa peraturannya. Kamu kan sudah tahu gitu kan. Posisi yang paling tinggi dari 5 posisi calon guru adalah sebagai seorang manajer. Ketika menjadi seorang manajer, kita mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kita sudah sepakati bersama? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ketika menjadi manajer, kita yang dilakukan adalah restitusi, bukan melakukan hukuman atau memberikan konsekuensi. Ketika kita melakukan restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, akan menguatkan pribadi anak. Kemudian mungkin juga berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Ini contoh-contoh kata-katanya ya. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, biasanya ini posisi gurunya adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol gurunya adalah sebagai penghukum dan bawah itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan restitusi dan memposisikan diri sebagai seorang manajer terhadap murid kita. Ketika kita melakukan restitusi, ada 3 cara yang dikenal disebut dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kata yang mungkin kita ucapkan adalah tidak apa-apa gitu kan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak atau ibu dulu juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah kita tanya setiap orang, setelah kita bilang ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu pasti tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita cari kebutuhan apa yang ingin dicapai, alasan apa yang membuat anak itu melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Dengan sudah distabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan. Kemudian validasi kebutuhan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Menurut kamu yang benar yang mana? Apa yang kamu lakukan menurut kamu salah atau betul? Jadi biarkan anak itu menjawab sendiri pertanyaannya, bukan atas kita yang ngomong. Jadi menurut kamu benar nggak kayak gini? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang terakhir mungkin bisa lakukan
yang bisa kita lakukan adalah oke, kamu sudah melakukan itu, sekarang sudah terjadi, tidak apa-apa. Apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini contoh-contohnya menstabilkan identitas, kata-kata yang, tapi kembali lagi, kalau untuk anak-anak tunarungu mungkin kata-kata ini sulit dipahami anak-anak. Jadi apa yang sudah terbiasa anak komunikasi dengan kita mungkin itu yang harus kita manfaatkan, kita maksimalkan. Buat salah itu hal yang manusia, intinya adalah sama, menstabilkan identitas anak itu tidak apa-apa, sama, semuanya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mungkin ini kata-katanya akan berbeda. Ini contoh dari validasi kebutuhan tadi. Ini untuk menanyakan keyakinan. Sudah mungkin itu saja. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada tambahan sedikit dari Buat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nanda, intinya adalah diseminasi disiplin positif ini sudah bagus. Artinya apa? Sudah runtut. Memang itu kan di situ kan ada poin 1, poin 2 dan poin 3 gitu ya Pak Nanda. Jadi kalau menurut kita itu adalah seperti ini, ternyata itu bukan itu. Jadi yang namanya disiplin positif itu intinya adalah penjenengan itu membuat kesepakatan keras. Jadi itu bukan hanya untuk siswa saja, tetapi itu adalah untuk warga semuanya. Artinya apa? Ketika kita membuat satu kesepakatan kelas, itu berarti yang harus menyepakati adalah antara guru dan siswa, begitu ya Pak Nanda ya. Teman-teman, alhamdulillah ketika kita ada anak-anak, ada guru kita yang sudah masuk guru penggerak seperti ini, kita mau tambah ilmu. Jadi setiap kali ada diseminasi itu ada ilmu. Dan harapan kami, harapan saya, ketika ini kan Pak Nanda harus menggerakkan semua komunitas yang ada di sekolah kita. Di kompol kita itu seperti termasuk di sini, ini bisa dimasukkan di dalam nanti di kompol itu juga bisa namanya disiplin positif. Jadi nanti bisa berbagi praktek baik, termasuk Pak Nanda ini juga sudah masuk di dalam praktek baik, itu bisa di-upload di BMM Pak Nanda. Jadi itu akan menjadi nilai plus. Saya harap setelah ini penjenengan semuanya mempunyai yang namanya disiplin positif, itu mempunyai itu satu dalam kelas, itu penjenengan itu nanti bisa diunggah karyanya diunggah karya di BMM. Jadi teman-teman penjenengan kan sudah sekilas info, sekilas ini kan penjenengan sudah tahu apa kalau ada definisinya disiplin positif itu apa. Ternyata di situ buahnya yang penjenengan mungkin baru ya, tetapi alhamdulillah buah sudah 4 kali 5 kali sekarang ini melakukan diseminasi disiplin positif, termasuk buat ini juga nanti akan melaksanakan disiplin positif itu, diseminasi bersama-sama. Itu nanti kita kemas di dalam kompel sekolah gitu ya. Kalau di BMM itu kan namanya kompel, bukan lagi in tetapi X-nya kita belum eksekusi X Pak Nanda. Nanti kalau Pak Nanda sudah ini sudah longgar untuk guru penggeraknya, nanti bisa kita mulai ke kompelnya. Mungkin tidak banyak Pak Nanda, terima kasih. Ini ilmu baru, mungkin teman-teman sebenarnya sudah melaksanakan, hanya yang dilaksanakan penjenengan itu adalah sekedar melaksanakan segala sesuatunya yang bersifat positif untuk anak-anak kita, untuk anak-anak didik kita gitu ya. Tetapi sebenarnya penjenengan sudah melaksanakan, hanya saja belum difahilkan dan belum istilah penjenengan pelaku itu sudah berjalan, tetapi benar-benar berjalan itu di
Nanda itu adalah Pak Nanda sudah mempunyai istilahnya mempunyai satu dasar, yang kedua jadi jenengan Indonesia Astor mendasari karena SPT surat perintah tugas sudah, terus yang kedua itu prosedurnya bagaimana dari sini ke sana itu kudune piye, itu yang Pak Nanda saat ini lakukan. Yang jelas jenengan sudah buatlah sekarang saat ini seperti contoh-contoh yang ada saat sekarang ini, jadi kesepakatan kelas kayak saat ini kita katakan kalau di sekolah itu ada SOP. Memang seperti Bu Hari ini kan belum satu melaksanakan kebijakan yang harus kita ambil seperti apa kan belum. Nah nanti kebetulan juga ada tambahan guru, nanti kita buat satu SOP di sana. Seperti Pak Nanda tadi pinter, Pak Nanda kalau mengatakan seperti ini, Pak Nanda akhirnya mencari solusi sendiri. Ternyata untuk mendisiplinkan, untuk membuat atau untuk disiplin positif ini, berarti kalau di anak-anak kita itu memakai istilahnya tanda atau istilahnya kode atau istilahnya yang konkret lah seperti itu. Gitu ya Pak Nanda ya, kurang lebihnya ya. Mungkin Pak Nanda itu terima kasih. Nanti yang bergabung bersama-sama, nanti kita belajar bersama. Jadi di sini ini intinya adalah belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu karena yang tidak mampu. Itu tidak bisa. Tetapi kalau kejadian sudah seperti ini, katakanlah disiplin positif yang ada di penjaringan itu apa? Jadi kalau Pak Nanda mengatakan bahwa seperti kita lakukan yang saat ini kita lakukan adalah sekolah masuk tepat pukul 7.15 itu ternyata apa tadi Pak Nanda di situ? Peraturan. Yang disiplin positifnya berarti membiasakan anak-anak untuk yang seperti itu ya Pak ya? Atau saudara seperti apa Pak Nanda? Bisa pakai komitmen dan tanggung jawab. Oke. Nanti kita belajar bersama-sama Pak Nanda dan penjaringan. Saya yakin penjaringan orang-orang hebat, orang-orang masih muda-muda, dan yang tua pun juga akan tahu kok nantinya. Wong tua itu iso muni, iso melaksanakan, tapi nulis wong tua itu mungkin karena terbatas IT-nya. Itu bisa dibantu di situ, kata teman-teman. Itu saja Pak Nanda yang bisa saya yakin Pak Nanda bisa. Dan saya senang ketika Pak Nanda tak delok runtutan cerita, runtutan dia menjadi calon narasumber hebat, itu sudah indah, sudah bagus. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi dari Pak Nanda Asyukur Muthohirin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SLB ABD Negeri Tuban, yang kami dapatkan yaitu Pak Nanda menyampaikan sangat memotivasi para guru SLB ABD Negeri Tuban. Kita juga diberikan dan diajarkan Pak Nanda tentang kebutuhan dasar seorang manusia, dan kita terutama sebagai guru di SLB ABD Negeri Tuban. Diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Nanda Asyukur Muthohirin sangatlah memotivasi semua guru-guru di SLB ABD Negeri Tuban. Semoga semua guru di SLB ABD Negeri Tuban tergerak hatinya untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Sukses selalu Pak Nanda, semangat.